Selamat datang keluarga GPIB. Mari kita berkunjung ke GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam Pospelkes Pelangi Kasih Lomur 1 yang berjarak kurang lebih 3 km dari gereja induk. Selama perjalanan menuju Pospelkes Pelangi Kasih Lomur 1 akan dikelilingi dengan perkebunan sawit dan sawah sebagai mata pencaharian penduduk Dusun Lomur 1. Begitu juga dengan pendidikan di Dusun Lomur 1 sudah mulai maju, dapat dilihat dengan keberadaan sekolah, baik itu SMP maupun SD di Lomur 1. Dalam perjalanan juga kita akan melewati gereja Katolik dan balai adat. Maka tentulah rumah-rumah jemaat saling berdekatan dan dapat dijangkau dengan lokasi gereja Pospelkes Pelangi Kasih Lomur 1. Dan sampailah kita di gereja Pospelkes Pelangi Kasih Lomur 1. Kemudian di sebelah gedung gereja terdapat pastori yang baru dibangun, mengingat baru pertama kali ada pendeta di Pospelkes ini.
Shalom keluarga GPIB, perkenalkan saya Pendeta Mora Apriliana Pangeti sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, Pospelkes Pelangi Kasih Lomor 1. Dan pada saat ini saya berada di dalam gedung gereja Pospelkes Pelangi Kasih Lomor 1 yang telah diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2019. Meskipun jemaat ini pada awal kedatangannya dibangun pada tahun 1980-an, yang memang sebagian besar berasal dari latar belakang suku Dayak Paus, yang pada saat itu gereja berada di depan, di atas, pada awal mau masuk kampung di Lomor 1. Dan kemudian karena berbagai hal yang ada, karena kondisi yang ada, sehingga gereja berpindah di sini, yang bertempat di depan SDN 05 Lomor 1. Kehidupan jemaat Pospelkes Pelangi Kasih Lomor 1 sangat beragam. Mereka memiliki mata pencaharian sebagian besar, yaitu bertani dan juga berladang. Namun juga sebagian besar masih ada jemaat yang merantau untuk menambah penghasilan. Adapun kegiatan ibadah yang terlaksana di Pospelkes Pelangi Kasih Lomor 1 diantaranya ibadah hari Minggu, kemudian ibadah keluarga yang dihadiri oleh tuan rumah bersama dengan jemaat dan para presbiter. Kemudian ada ibadah Pelkat PA yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi bersamaan dengan ibadah Minggu dewasa, sehingga orang tua dapat menghantarkan anak-anaknya ke gereja. Begitu juga dalam kegiatan Pelkat PA, selain ibadah dilaksanakan juga untuk latihan nyanyi secara bergantian dengan pelkat-pelkat yang lain. Dan juga ada ibadah Pelkat PKP. Pelkat PKP dilaksanakan setiap sebulan sekali, yaitu pada setiap minggu kedua. Kemudian juga ada ibadah Pelkat GP yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, yakni pada minggu pertama. Tetapi juga terkadang dilaksanakan ibadah GP gabungan bersama dengan ini. Untuk kegiatan Pelkat PKB ada peribadahan yang dilaksanakan setiap minggu ketiga dalam 1 bulan sekali. Selain ibadah, ada kegiatan gotong royong untuk pembangunan maupun renovasi gereja yang biasanya terlibat, yaitu Pelkat PKB. Kemudian di gereja ada kegiatan rutin, yaitu latihan paduan suara jemaat, yang biasanya latihan ini untuk mengisi pujian pada hari-hari besar gerejawi. Tetapi juga ada latihan paduan suara antar pelkat, baik Pelkat GP, PKP, dan juga PKB. Selain kegiatan dalam gereja, ada juga kegiatan dalam lingkup masyarakat, yaitu pesta gawai, sebagai rasa syukur atas benih yang Tuhan berikan untuk mendatangkan berkat bagi masyarakat suku Dayak. Maka dapat dilihat bagaimana keberadaan jemaat Pospelkes Pelangi Kasih Lomor 1 berada di tengah-tengah realitas adat istiadat kebudayaan suku
daya paus. Mari kita melihat peningkatan ekonomi gereja yang ada di Pos Pelkes ini, di mana letaknya berada di lingkungan rumah warga jemaat yang tidak jauh jaraknya dari gereja. Perkenalkan, saya Antonius Luis sebagai koordinator pos Pelkes Pelangi Kasih nomor 1. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya menjadi pelayan dalam gereja selama 2 periode, dan perlu juga saya sampaikan di kehidupan jemaat yang ada di Pos Pelkes Pelangi Kasih nomor 1 ini, hidup sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan, terutama di dalam suku atau adat istiadat yang ada di jemaat Pos Pelkes Pelangi Kasih nomor 1 yang cukup lengkap. Yang pertama, dalam hal adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan jemaat di Pos Pelkes nomor 1 ini, dan setiap tahun di jemaat Pos Pelkes Pelangi Kasih nomor 1 mengadakan adat pesta gawai yang memang setiap tahunnya diadakan. Dan dalam rangka gawai yang dilaksanakan ada juga ungkapan syukur atas berkat Tuhan, sekaligus akan ada diadakan setiap tahunnya seperti syukur beli padi. Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan di dalam hal
yang berhubungan dengan adat istiadat yang ada di jemaat Pospelkes Pelangi Kasih nomor 1, mungkin beberapa hal yang memang unik di dalam kehidupan jemaat di Pospelkes nomor 1 ini juga merupakan bagian dari persatuan atau persekutuan jemaat yang menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan bergereja. Dan dalam hal ini juga saya dapat menyampaikan pada jemaat yang ada di Pospelkes Pelangi Kasih ini untuk senantiasa setia dan rukun di dalam kehidupan bergereja, untuk lebih mempereratkan bagaimana kehidupan berjemaat yang Tuhan percayakan pada kita pada saat ini. Dan biarlah ke depannya jemaat semakin setia untuk melakukan setiap tugas dan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Pengetua Ordis. Saya menjabat sebagai Majelis Jemaat dari tahun 2012 sampai sekarang. Jumlah kakak jemaat di Pospelkes Pelangi Kasih nomor 1 sebanyak 38 kakak, jiwa 157 jiwa. Nah, itu di dalam bergereja, warga jemaat selalu semangat untuk bergotong royong di dalam gereja, baik gotong royong membangun gereja maupun gotong royong membina gereja. Itu saya sekali lagi menyampaikan, semoga jemaat Pospelkes Pelangi Kasih nomor 1 senantiasa tetap rukun, bersemangat, bersatu di dalam pertumbuhnya gereja di Pospelkes Pelangi Kasih nomor 1. Mudik beradat ke nasi tempat, berbuah beruntung.